Baik teman-teman pendamping semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Suminto. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, masih dalam topik yang sama, yaitu adalah bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita selaku orang tua melakukan stimulasi terhadap bayi atau anak-anak kita. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana selaku orang tua memberikan stimulasi terhadap bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar dan mempraktekkan memberikan stimulasi terhadap anak kita atau bayi kita yang berusia 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, bagaimana kita memberikan stimulasi tentunya berbeda dengan jenjang usia anak yang kemarin yang 0 sampai 6 bulan. Nah, ada dua bagian. Yang pertama, kita harus tahu dan bagaimana melakukan stimulasi ketika anak kita berusia 6 sampai 9 bulan, dan nanti yang kedua adalah anak kita yang berusia 9 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, bagaimana kita menstimulasi? Tentunya kita harus tahu dulu sebelum kita melakukan stimulasi bahwa anak pada posisi usia ini, anak ini sudah meningkat aktivitasnya. Dan kondisi ini usia anak 0 sampai 12 bulan ini sudah tidak bisa ditinggal lagi sendirian oleh orang tuanya. Karena apa? Membahayakan, karena mereka sudah bergerak aktif kemana-mana. Nah, ini perlu kewaspadaan dari orang tua. Nah, tentunya untuk usia-usia ini kita harus menstimulasi hal-hal yang kaitannya dengan perkembangan motorik, termasuk juga dengan melatih atau memberikan stimulasi dengan panca indera yang pada usia itu sudah berkembang sesuai usianya. Nah, di samping itu prinsip yang harus teman-teman nanti sampaikan kepada ibu-ibu KPM. Nah, prinsip bagaimana menstimulasi usia ini 6 sampai 12 bulan ini adalah yang pertama, lakukan ini dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, lakukan tidak buru-buru, tidak memaksakan kehendak bagi anak itu, perhatikan minat anak, jaga emosional kita diri sendiri. Tidak boleh ketika kita sedang kesal atau marah, jangan dilakukan. Gunakan kata-kata yang bijak dan baik. Kemudian jangan lupa berikan pujian atau apresiasi ketika anak melakukan sesuatu ya yang baik, gitu kan. Nah, stimulasi ini cukup dilakukan 2 kali saja dalam sehari, lamanya 30 menit lah ya masing-masing. Oke, kita mulai dari usia anak 6 sampai 9. Cobalah Anda menekankan untuk melatih panca indera. Gunakan benda-benda yang ada di sekeliling atau yang ada di sekitar rumah, seperti toples yang dari bahan plastik yang tidak membahayakan. Ya, mungkin teman-teman bisa bunyi-bunyian dengan toples-toples plastik atau apa gitu ya, atau mainan-mainan yang intinya tidak membahayakan. Untuk apa? Untuk melatih penglihatan panca indera dia, kemudian bagaimana dia gerakan di dalam meraih sesuatu. Biarkan dia melakukan aktivitas pegang-pegang itu, kemudian menutup-nutup, biarkan. Nah, sambil ditemani dan diberikan stimulasi ini. Dan dia kan biasanya anak usia itu sudah mulai bisa belajar merangkak nih ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan. Yang berikut adalah anak usia 9 sampai 12 tahun. Nah, pada usia ini anak ini sudah lebih meningkat motoriknya, perkembangannya. Mereka sudah belajar merangkak, berdiri, mungkin bahkan berjalan. Nah, hal yang bisa Anda lakukan, misalnya untuk anak ini, contoh nih, saya kebetulan punya anak usia 9 sampai 12 bulan ini, latih dia misalnya dengan bola. Ini adalah bola dari karet yang tidak membahayakan. Kita bisa sambil menunjukkan ini namanya, kemudian gelundungkan atau katakanlah mungkin diajak bermain untuk dia menangkap atau menendang, biarkan. Nah, kemudian temani dia supaya dia senang, diulangi gitu. Nah, kemudian misalnya kalau dia bosen, bisa juga dengan boneka, biarkan dia melakukan atau meraba, memegang, atau mungkin bahkan membantu boneka, itu enggak ada masalah. Itu kira-kira ya jadi perbedaan. Jadi untuk anak usia yang 9 sampai 12 bulan ini sudah bisa meningkat, berikan kita mungkin dengan lempar bola, main boneka atau apa, dan jangan lupa ajak bicara
ya Bapak Ibu. Saya rasa itu ya, dan lebih lanjut mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri dan mempraktekkan sendiri. Prinsipnya adalah apa yang sudah saya sampaikan tadi itu ya. Dan jangan dipaksakan ketika anak tidak suka atau bosan, dan gantilah mainan-mainan, jangan ditutup terus, beri bentuk mainan lain yang berbeda. Gitu saya rasa itu ya untuk pertemuan kali ini. Kita sambung nanti untuk usia yang berikutnya. Terima kasih.